Halo semuanya, balik lagi sama gue Afri, Gen Z Finance Coach yang 30 hari ke depan akan kupas tuntas diskusi keuangan. Oke, jadi beda sama episode-episode sebelumnya teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu. Hai. Ya, boleh perkenalkan diri mungkin Ibu? Halo semuanya. Ya, saya istrinya Finance Coach ya, yang hari ini hadir. Mau ngapain ya? Kita mau belajar mengenai utang nih saya. Gitu. Pertama, apa yang kamu ketahui dari utang? Utang, menurut aku utang mah ya minjem uang. Minjem uang. Oke, kenapa kita ngutang kira-kira? Ya karena lagi butuh, uangnya nggak ada, jadi minjem deh. Oke, berarti sebenarnya utang itu bagus apa jahat, apa jelek? Ya sebetulnya sih utang itu nggak baik sih ya, menurut aku gitu. Karena apa? Karena kadang kalau aku sendiri ya, pengalaman aku kalau minjem gitu ya, nanti pengen minjem lagi, lagi, tapi nggak sanggup bayarnya. Oke, jadi menurut sayangku ini istriku tercinta, bahwa utang itu ada sesuatu yang jahat gitu. Tapi kita harus pahami, enggak semua utang itu jahat. Jadi ada utang yang baik dan ada utang yang jahat. Emang gitu. ada utang baik sama utang jahat? Oke. Apa yang bedanya? kira-kira kalau misalnya kita ngomongin utang, itu kan, utang yang jahat itu kan kayak gimana sih? Utang jahat? Utang mungkin buat umroh. Utang buat umroh bagus dong, masa jahat? Yang baik maksudnya yang baik gitu ya. Kalau yang jahat ya utang aja tapi nggak dibayar. Oke. Ya, Aku belum tahu, baru tahu loh aku ada utang jahat sama utang baik. Bedanya apa? Oke, secara keuangan ya. Jadi utang baik itu adalah utang yang sering dipakai sama orang-orang kaya. Itu. Jadi dia orang kaya itu dia ngutang untuk mendapatkan aset, dan asetnya itu makin lama harganya makin naik gitu. Dia ngutang saham, dia ngutang Bitcoin gitu. Nah, dia ngutangnya 1 miliar, dia beli aset 1 miliar. Nah, tahun depan asetnya bisa 2 miliar, 3 miliar gitu. Jadi dia yang meningkat secara nilainya. Nah, beda sama yang tadi utang jahat, gitu kan. Kalau utang jahat itu contohnya misalnya kayak utang yang konsumtif, utang buat kartu kredit kita foya-foya. Misalnya kita utang traveling, kita jalan-jalan ke Bali, tapi kita nggak punya duitnya, kita pakai pay later. Nah, itu namanya utang jahat. Atau kita sebenarnya belum butuh beli mobil, gitu kan. Jadi kredit mobil 4 tahun, 5 tahun, lebih dari 5 tahun untuk gengsi. Nah, itu namanya juga utang jahat. Jadi itu bedanya ya. Ya, kita sih orang awam nggak tahu ya, bedanya utang ya utang aja. Tapi ternyata memang ada utang yang mana dia kalau ternyata gitu ya, setahun 2 tahun menghasilkan lebih, maka itu disebut dengan utang produktif. Utang produktif untuk utang baik ya. Ada utang baik itu tadi contohnya beli aset, beli rumah, beli KPR. Nah, itu aset KPR itu termasuk yang utang baik. Tapi kalau misalnya beli aset mobil, itu termasuknya utang jahat. Wait, utang KPR sama utang mobil. Ini KPR rumah sama mobil. Beda nih, yang KPR utang baik, yang mobil utang jahat. Bedanya apa? Kan sama-sama aja ya. Sama-sama dipakai juga. Ya, betul. Kan? Terus bedanya apa? Sama-sama dipakai, sama-sama mahal juga. Iya, harganya juga mirip-mirip loh. Ada mobil 500, rumah juga 500, sama kok. Cuma kalau mobil bisa dibawa kemana-mana. Iya, bisa di jalan-jalan. Oke. Menarik. Sebenarnya enggak semua utang mobil itu jahat sebenarnya. Iya. Ya, yang kita kembali lagi di penjelasan di awal, utang yang baik itu adalah utang yang nilainya makin lama makin naik. Nah, secara garis besar harga rumah itu pasti naik. Bahkan untuk beberapa tempat yang pertumbuhan ekonominya cepat, itu kan mungkin kalau di sini karena kita tinggal di Depok itu ya, Jabodetabek itu yang pertumbuhan rumahnya itu signifikan gitu. Banget sih. Dari yang mungkin di
di 2010 harganya mungkin cuma 100.000, 200.000, sekarang 2025 kagak ada. harga rumah 2010 ya 100.000 lah, itu bisa dapat. 2010 enggak kayaknya, kalau 100.000 tak harga rumah 100.000 enggak ada. Ya mungkin 2010 ya 100-an lah ya, 100 juta. Ya 100 juta. Nah kalau sekarang di Depok nggak mungkin dapat 100 juta dapat rumah kan, gitu. Sehingga secara kenaikan harganya bisa ada daerah-daerah yang kenaikannya cepat, ada daerah-daerah yang mungkin nggak cepat, cuma inflasi aja. Nah beda sama mobil. Nah kalau mobil itu secara umum nggak ada mobil yang harganya naik. Ya mungkin cuma mobil limited edition aja yang mungkin harganya bisa bagus, tapi mobil biasanya, apalagi mobil-mobil yang mewah, itu kan pasti harganya cepet turunnya. Gitu. Sehingga kita ngutang untuk beli mobil itu kebodohan tuh, karena kan utangnya ada bunga, terus kita juga harus bayar, aset kita juga turun kalau dijual. Oh, gimana sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau mobilnya ternyata yang memang digunakan untuk bekerja gitu ya, seperti boleh sebut merek nggak sih? Ya Gokar, gitu kan, itu kan dipakai lagi tuh mobilnya gitu kan, artinya kan ada pemasukan juga di situ, perharinya berapa gitu, nggak hanya sekedar digunakan jalan-jalan. Kalau yang seperti itu gimana, masuk ke baik atau masih tetap jahat? Oke, itu mungkin sedikit pengecualian ya. Jadi kalau misalnya kita terpaksa nih, kalau tadi kan aku bilang kalau misalnya aset konsumtif itu adalah utang yang jahat. Tapi kalau misalnya mobilnya dipakai untuk dapat duit, atau misalnya kita ngutang laptop gitu ya buat kerja dapat duit juga, kita ngutang iPhone untuk konten creator ya dapat duit juga, itu termasuknya utang produktif. Jadi intinya bukan barangnya, tapi intinya adalah kita dapat duit dengan utang ini, kita dapat duit apa enggak. Oke, jadi ada kembali lagi ke definisi di awal ya, bisa dikatakan produktif kalau memang bisa menghasilkan. Tapi kalau semisal ternyata memang gak menghasilkan gitu ya, itu disebut konsumtif dan bisa dibilang itu utang jahat. Betul ya. Tapi sebenarnya utang, tadi kita ngomongin utang rumah ya, utang rumah, utang KPR itu sebenarnya enggak pasti selalu ada risikonya. Iya, gitu. setuju. Mungkin kalau ada tahu banyak orang-orang yang ketika dia ngutang rumah, ngutang KPR, itu pada akhirnya 1-2 hal nggak bisa bayar, dan akhirnya apa sama bank? Disita sama bank. Gitu. Itu pernah dengar kayak gitu sebelumnya? Iya, jadi aku tuh kerja kan memang saat ini di properti ya, kita berdua di properti gitu ya. Cuma kalau aku kan memang khususnya di penjualan gitu. Banyak banget cerita-cerita konsumen gitu yang mana memang setahun, 2 tahun gitu ya, ya batuk-batuk lah ya dalam hal cicilan per bulannya, atau ada juga yang memang akhirnya ya macet gitu di awal. Ada sih cerita itu gitu ya, nggak banyak gitu ya, cuma beberapa gitu. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman mungkin ada juga cerita seperti itu, tapi kalau dari pengalaman kami ada. Oke, biasanya kenapa tuh kalau misalnya sampai nggak bisa bayar, sampai disita tuh? Nah, biasanya mereka itu kalau sampai disita itu biasanya memang tentu ya karena penghasilan di awal sih gitu ya, penghasilan di awal. Makanya kadang kita tuh di awal itu menyampaikan ke konsumen kalau memang ada hutang gitu, itu lebih baik hutangnya dilunasin dulu gitu. Kalau semisal kalau utangnya tapi lancar? Nah, kalau utangnya tapi lancar, sebetulnya kalau memang lancar dan memang memumpuni untuk bayar ya, mampu untuk bayar, biasanya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau semisal ternyata kan kebutuhan kita dan konsumen itu kan banyak ya, ada sehari-hari, apalagi kalau sudah punya anak kan pendidikan anak gitu ya, terus kemudian mobil dan sebagainya. Nah, karena ada hutang dan juga kebutuhan lainnya, akhirnya ngaruh ke cicilan rumah. Gitu. Jadi nggak bisa akad kredit karena banyak utang-utang lain. Betul, gitu. Biasanya memang permasalahannya di situ. Dan sebetulnya gitu ya, selain yang tadi ya, ini ngaruh juga ke apa coba? Kalau kita sih sebutnya BI checking ya, atau slip OJK gitu. Itu ngaruh tuh, karena biasanya untuk konsumen yang saat pembelian rumah di awal, proses di awal itu biasanya pengecekan
Slik OJK atau BI checking. Oke, mungkin ini menarik ya, Slik OJK dan BI checking. Mungkin teman-teman masih awam. Apa itu BI checking? Apakah BI, kan kita taunya BI Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, apakah Bank Indonesia datang ke rumah kita, ngecek kita? Mungkin karena pembahasannya lumayan panjang, kita jelaskan di episode selanjutnya kali ya. Yes, boleh. Kita akan discuss terkait pembelian rumah, salah satunya BI checking atau Slik OJK, karena ini memang istilah-istilah yang masih awam ya untuk teman-teman semua gitu. Tapi kalau untuk beberapa teman-teman yang memang saat ini sedang proses, mungkin sudah mulai nggak asing. Nah, nanti kita di next episode kita akan belajar tentang ini ya. Oke, yang lebih detail sampai kalau di Slik OJK itu bahkan ada call 1, call 2, ada kubis, ada lobak gitu ya. Bukan. Ada terong, timun, gitu ya. Nah, apa itu nanti kita bahas. Kita akan bahas gitu ya. Di Slik OJK itu ada 5. Slik OJK atau BI checking itu ada 5. Apa ya 5 itu? Bukan kol, kubis, bukan. Terong, mentimun, bukan. Oke. Apa ya? Penasaran nggak? Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu buat hari ini. Jadi rekapnya, nggak semua utang itu jahat. Ya. Ada utang yang baik atau kita sebut tadi utang baik itu produktif. Utang produktif, dan ada utang jahat namanya utang konsumtif. Oke, gitu dulu. Jadi buat hari ini untuk PR-nya teman-teman, coba teman-teman bisa ngelis kira-kira saat ini punya utang apa aja, dan bisa dikategorikan nih mana yang utang produktif, mana yang utang konsumtif. Gitu. Oke, segitu dulu buat hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, pasti bermanfaat dong. Boleh klik like, terus apa lagi sayang? Komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan ada yang nggak setuju sama omongan kita, bisa Bang, nggak setuju Bang, bisa di kolom komentar. Oke. Gitu. Dan juga jangan lupa subscribe untuk nonton video-video kita selanjutnya. Karena ini setiap episodenya berkesinambungan ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau bisa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan ilmu-ilmu lainnya. Betul, jadi biar bisa terus belajar bareng, terus untuk diskusi keuangan bareng. Iya. Gitu. Sekian aja buat hari ini. Ya, sekian. Oh ya, terakhir jangan lupa di-share ya ke semua teman-teman semua. Ya, apalagi buat teman-teman yang punya keluarga yang punya banyak utang, ya harus di-share video ini. Tentu. Oke, sekian buat hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bye. Thank you.